Semuanya, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian kopling magnet ya. Nah, dimulai dari definisi terlebih dahulu bahwa ketika dua buah kumparan didekatkan, ingat ya kata kuncinya didekatkan atau digandengkan, maka akan timbul suatu induksi. Atau dengan kata lain, kalau dua buah kumparan tersebut terpasang dalam masing-masing loop, maka interaksi dua buah loop yang di dalamnya terdapat kumparan yang digandengkan, maka akan timbul medan magnet induksi atau kopling magnet. Jadi seandainya kamu punya dua buah kumparan yang di sana kamu dekatkan, yang mana kumparan satu dan kumparan dua itu memiliki medan magnet, maka di sana akan timbul medan magnet induksi atau kopling magnet ya. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada istilah induktansi sendiri, kemudian kamu juga akan mempelajari induktansi bersama namanya ya. Nah, untuk induktansi sendiri yang ini itu kita definisikan sebagai tegangan yang melewati kumparan itu didefinisikan sebagai perubahan arus terhadap waktu yang melewati kumparan tersebut. Jadi, jika kamu lihat rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada satu buah kumparan, di sini ada arus, kemudian di sini menandakan ada sebuah tegangan ya. Maka tegangan pada L atau pada kumparan itu diformulasikan sebagai L dikalikan dengan dIdt. Artinya nilai induktansi dikalikan dengan perubahan arus terhadap waktu. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan fenomena tadi itu ketika terjadi perubahan arus, ingat ya, maka terjadi perubahan flux magnetik. Ya, flux magnet itu yang berubah di kumparan tadi ya. Nah, akibat adanya perubahan dari flux magnet pada kumparan tersebut, maka akan terjadi perubahan induksi IMF atau tegangan kumparan. Sehingga bisa kamu simpulkan bahwa ketika ada perubahan arus, maka akan terjadi perubahan induksi IMF atau tegangan pada kumparan ya. Bisa diformulasikan seperti ini ya, VL sama N dikalikan dengan V D flux per dt, maka untuk L atau induktornya itu sama dengan kumparan dikalikan dengan flux. Ini adalah jumlah lilitan, kemudian flux adalah flux magnet ya. Sehingga LD dt itu sama dengan N d flux per dt. Atau dengan kata lain L sama dengan N d flux per di ya. Ini disebut dengan induktansi sendiri. Ya, jadi ketika ada kumparan maka akan terjadi flux pada saat arus mengalir pada suatu kumparan atau pada suatu konduktornya. Kemudian ada istilah induktansi bersama ya. Kamu bisa perhatikan di sini gambarnya. Nah, ketika terjadi perubahan arus I1 di sini ya, berarti I1 itu, maka flux magnet di kumparan 1 itu berubah menjadi flux 11. Nah, ini ya. Jadi ketika ada arus ke sini, maka akan terjadi perubahan flux. Yang mana perubahan flux itu tadi akan menyebabkan perubahan IMF pada kumparan ya. Atau bisa dikatakan sebagai perbedaan atau beda tegangan pada IMF. Pada kumparan maksudnya. Nah di sini ya, flux 11 ini disebut ataupun menandakan bahwa flux magnet itu di kumparan 1 berubah ya. Maka di sini ada flux 11. Kemudian bagian flux magnetik yang hanya melingkupi kumparan 1 ya, disebut dengan flux bocor. Jadi fluxnya nggak mengenai kumparan yang kedua gitu. Dia hanya berada pada kumparan 1. Nah, itu disebut dengan flux bocor atau flux Li ya. Nah, sedangkan sisa flux magnetik yang melingkupi kumparan 1 dan kumparan 2 disebut dengan flux bersama atau flux 21. Artinya flux tadi
ketika didekatkan dengan kumparan dia sudah mengenai kumparan yang kedua gitu ya. Nah, maka flux yang mengenai kumparan yang kedua tadi itu disebut dengan sisa flux magnet atau dinotasikan sebagai flux 21. Nah, kemudian sehingga secara umum dikatakan bahwa flux magnetik disebabkan oleh arus I1 oleh ini ya, itu adalah penjumlahan antara flux bocor dengan flux 21. Artinya flux bocor dengan flux yang mengenai kumparan 2 itu adalah flux 1 atau flux yang disebabkan oleh arus I1 ya. Kemudian tegangan induksi di kumparan 2 secara kita mengacu pada hukum Faraday, maka V2 sama dengan N2 dikalikan dengan D flux 21. D flux 21 adalah flux yang diakibatkan oleh kumparan 1 yang diberi arus ya. Dengan kata lain seperti itu. Kemudian D flux 21 per dt sehingga bisa kita hitung atau diformulasikan di sini N2 dikali dengan flux 21 atau itu merupakan equal dengan M21 ya. Kemudian ketika terjadi perubahan arus I2, maka flux magnetik di kumparan 2 juga akan berubah. Notasinya jadi flux 22 ya. Kalau tadi dari I1, arusnya sekarang dari I2. Nah, kalau dari I2, ini akan menyebabkan fluxnya mengenai kumparan 1 dari kumparan 2. Flux yang tidak mengenai kumparan 1 maka disebut dengan flux bocor ya. Akan tapi ketika flux mengenai kumparan 1 maka itu disebut dengan flux 12 gitu ya. Kemudian sisa flux magnet yang melingkupi kumparan 2 dan kumparan 1 disebut flux bersama. Oke. Sehingga secara umum dikatakan bahwa flux magnetik yang disebabkan oleh arus I2 oleh ini ya, arus I2 ini adalah penjumlahan dari flux L2 yang mana flux L2 adalah flux bocor dari N2 ya, ditambah dengan flux 12. Artinya ditambah dengan flux yang mengenai kumparan 1. Ya, cukup mudah lah ya untuk dipahami ya. Kemudian untuk tegangan induksi di kumparan 1 secara hukum Faraday, maka V1 sama N1 dikali dengan D flux 12 per dt. Jadi ini adalah perkalian antara jumlah lilitan pada kumparan 1 dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu yang diakibatkan oleh kumparan 2 gitu ya. Mudah ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana jika pada kumparan 1 yang diberi arus I1, kemudian pada kumparan 2 yang diberi nama I2, itu saling mempengaruhi gitu. Jadi pada kumparan 1 diberikan arus, pada kumparan 2 juga diberi arus. Maka akan terjadi aliran flux atau mereka akan saling mempengaruhi. Maka dari kumparan 1 akan memberikan flux ke kumparan 2 dan pada kumparan 2 juga akan menghasilkan flux yang akan mengenai kumparan 1 gitu ya. Kemudian di antara masing-masing juga akan ada yang namanya flux bocor di antara kedua kumparan tersebut gitu ya. Nah, akibat adanya fenomena tersebut, maka ada aturan dot yang akan memudahkan kamu dalam menganalisis pengaruh dari flux di antara dua kumparan tadi ya. Nah, ini perhatikan bahwa ketika kedua arus diasumsikan masuk atau keluar dari pasangan kumparan di terminal bertanda dot, maka tanda M akan sama tandanya dengan tanda L. Maksudnya gini ya. Jadi ini dot nih. Nah, kalau tandanya berarti kan arus ke sini. Arus akan masuk ke dot. Sedangkan di sini juga arus mengarah ke dot. Maka ini akan menjadi M-nya positif, L-nya positif. Sama juga dengan ini. Ini kan meninggalkan dot ya. Meninggalkan itu artinya dia masuk ke kumparan dulu gitu. Kemudian baru ke dot. Nah, itu meninggalkan lah disebutnya. Ini juga sama. Nah, dia juga akan sama. Kalau L-nya negatif, di M-nya juga akan negatif.
Berbeda halnya jika gambarnya seperti ini. Jika yang satu masuk ke dot, yang lain keluar dot, maka M dan L-nya itu akan berbeda tanda. Kalau M positif, L-nya akan negatif. Atau sebaliknya, L-nya positif atau negatif. Penentuan M dan L itu negatif atau positif nanti akan ditentukan oleh polaritas si arus tersebut terhadap tegangan. Nanti kita perhatikan ya. Nah, latihan ini, tentukan nilai tegangan pada masing-masing sisi. Di sini ada dot, di sini ada dotnya di sini. Harusnya dia masuk ke dot. Sedangkan yang ini harusnya meninggalkan dot ya. Maka jika di sini masuk, di sini meninggalkan, L dan M-nya tidak akan sama. Maka di sini L-nya positif, M-nya positif. M-nya negatif. Gitu ya. Abaikan antara V dan L-nya. V1 dan V2 abaikan aja. Kemudian ketika V2, ini V2 ya, harusnya kan dia masuk ke kumparan ya. Maka dia bernilai L-nya positif, M-nya negatif. Kalau misalnya salah satunya udah positif, pasti yang lain negatif. Nah, ini sebagai latihannya yang A ya. Yang A seperti ini. Kemudian yang B, lihat, kamu perhatikan. Satu arusnya masuk ke dot, kemudian dot yang lain atau arus yang kedua, ini masuk ke dot juga. Maka kamu bisa hitung atau rumuskan V1-nya adalah L dI dt plus M dI dt. Untuk videonya gimana? Lihat, arus dan tegangan ini berlawanan nih. Arusnya ke sana, tegangannya kemana. Maka L-nya akan bernilai negatif. Kalau L-nya sudah negatif, lihat, tadi kan L sama M-nya sama-sama tandanya nih. Maka M-nya juga harus negatif. Gitu ya, aman ya? Itu secara mudahnya. Sebenarnya ini adalah cara yang cepatnya gitu. Untuk menentukan analisis dot pada kumparan. Kemudian yang C, lihat, ini kan masuk dot nih. Kemudian yang ini harusnya keluar atau meninggalkan dot. Maka L dan M-nya dia akan berbeda. Cuma lihat di sini, V-nya searah dengan I1, maka L-nya pasti positif untuk V1 ya. Nah, karena dia berlawanan dot, maka M-nya negatif. Kemudian yang V2. V2 ini berlawanan dengan arusnya ya, maka L-nya pasti negatif. Berhubung L-nya sudah negatif, maka M-nya ya positif. Gitu ya. Jadi urutannya kamu lihat dotnya, setelah lihat dotnya, kamu baru lihat arus dan tegangannya searah atau tidak gitu ya. Paham ya? Oke, kalau yang D ini ada dotnya sama-sama di atas, cuma dia yang pertama masuk, yang kedua dia meninggalkan dotnya. Maka ini jelas bahwa L dan M-nya akan bernilai berlawanan gitu. Tinggal kita lihat di sini. V1 dan I1 searah, maka L-nya akan positif. V1 maka V1 sama L dI per dt. M-nya negatif di sini ya. Kemudian V2-nya lihat. V2 dan I2 dia sama-sama atau satu arah sehingga V2 sama dengan L2 dI 2 per dt. Nah, berhubung L-nya positif, maka M-nya positif. Gitu ya, aman ya. Kalau kamu masih ada yang bingung, kamu bisa tanyakan saya ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah koefisien kopling. Analisa rangkaian kopling ya. Jadi suatu inti besi yang masing-masing bagiannya dililiti suatu kawat kumparan itu dikatakan sebagai suatu transformator atau disingkat dengan trafo atau juga bisa disebut dengan transformer. Gitu ya. Kemudian trafo ini aplikasinya digunakan untuk mengubah amplitudo tegangan dengan menaikkan untuk memperoleh transmisi yang lebih ekonomis. Nah, nanti pada materi atau mata kuliah ASTL 2 kamu akan belajar tentang bagaimana bisa dikatakan trafo itu bisa membuat tegangan itu menjadi lebih ekonomis. Nanti kita bahas ya. Cuma untuk materi ini kita tidak akan bahas tentang itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ataupun menurunkannya ataupun tadi itu untuk menaikkan atau menurunkannya ya. Ini titik di sini. Tinjau rangkaian serum. Nah, gini ya. Jadi kalau seandainya
kamu melihat trafo, kurang lebih strukturnya seperti ini ya. Di sini ada lilitan, kemudian di sini ada lilitan. Inilah nanti yang akan menaikkan tegangan sehingga arus akan mengalir di sini. Ingat ya, trafo itu tidak mengalirkan arus dari sini ya, tapi yang dialirkan adalah fluxnya. Jadi seolah-olah di sini ada yang mengalir ya, tapi kamu nggak akan lihat itu karena yang melingkar di sini adalah fluxnya. Itulah yang kemudian menjadikan alasan bahwa trafo itu berlapis-lapis, tidak satu batang langsung, tapi dia dibuat secara berlapis-lapis, tipis ya. Itu untuk mengatasi eddy current namanya. Kemudian, nah dengan tanda dot kita bisa lihat rangkaian ekuivalennya ya, seperti ini. Pertama arusnya masuk, kemudian arus yang lain meninggalkan dot ya. Maka bisa kamu tuliskan persamaannya V1, ya ini, itu adalah I kali R1, oke, ditambah dengan L, karena tadi L-nya positif, M-nya negatif, karena yang satu masuk dot, yang satu meninggalkan dot. Gitu ya. Kemudian untuk V2-nya, lihat, V2-nya itu arus sama tegangannya sama, sejajar ya, sama-sama satu arus, sehingga L-nya di sini positif. I2R2-nya dari sini ya. Kemudian maka karena mereka berlawanan, maka L-nya positif, M-nya negatif ya. Nah, kemudian perhatikan di sini kan ada L1, D1 DT. Nah, M-nya itu adalah arus yang kedua ya. Kamu harus jangan sampai ketuker ini. Nah, kemudian dari beberapa eh, rangkaian itu, asumsikan bahwa tegangan sumber adalah sinusoidal ya. Maka keadaan steady state, ini keadaan mantap. Ini steady state susah ya diartikan. Ini maksudnya, ya kamu paham lah steady state kayak gimana. Ini keadaan mantap nih. Mari, penuh dengan konotasi nih ya. Mantap. Oke, V1 itu merupakan penjumlahan antara R1 dengan impedansi L-nya ya. Di sini kemudian dikurangi dengan impedansi si ini ya. Oke, omega M-nya karena seolah-olah di situ ada medan magnet ya atau J omega ataupun tadi ada min M DI 2 per dt ya. Jadi di sini jadi J omega M1, maaf, J omega M I2 ya, arus yang kedua maksudnya. Kemudian V2 adalah min J omega M1 ditambah dengan R2 tambah J omega L2 I2. Ini kamu tinggal merubah sebetulnya dari yang ini konversi menjadi impedansi ya. Kalau kamu masih belum paham, kamu coba pelan-pelan dan apabila ada yang kamu ingin kamu tanyakan, silakan kamu tanyakan langsung ya. Nah, dari persamaan ini kita sudah mengkolektif, di sini ada I1 variabelnya, kemudian di sini ada I2 ya. Kamu bisa gunakan formulasi matriks seperti ini sehingga rangkaian bisa diganti menjadi gini ya. Ini merupakan rangkaian impedansi lah. Kalau tadi kan M, yang sini jadi J omega M. Nah, oleh karena itu dengan merubah menjadi impedansi, kamu akan menghasilkan perumusan seperti ini. Nah, kita langsung ke latihan, cobain ya. Tentukan nilai tegangan pada V. Berarti ini ya. Bisa nggak ya? Jadi gini ya. Yang dicari adalah tegangan V yang ini. Nah, pertama kamu perhatikan bahwa di sini ada dot, di sini ada tegangan. Pasti tegangan itu arahnya ke sana ya. Jadi kan dia masuk. Nah, kemudian di sini lihat. Ini adalah mengkonsumsi atau di sini ada V-nya ya. Maka arahnya kurang lebih seperti ini. Walaupun tandanya seperti ini, tapi dia komponennya komponen pasif ya. Lihat ada
resistansi di sini. Berarti dia mengonsumsi daya ya, sehingga arusnya akan seperti ini. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kamu bisa menggunakan metode looping atau metode arus loop, tinjau loop I1. Ini sebetulnya metode arus loop biasa ya. Jadi di sini ada arus, jadi di sini ada min 60 sudut 0 tambah dengan 4 plus C8 I1 tambah dengan di sini kan mengalir dua buah arus ya. Arus I1 dengan arus I2, maka di sini ada C2 I2. Ini ya, C2-nya. Kemudian di sini kamu tinggal masukkan persamaan hasilnya. Ada I1 dan I2 gitu ya. Kemudian tinjau loop I2. Nah, ini kamu perhatikan loop yang ini ya. Sini ada 1 plus C4. Ini kan C4-nya. Ini dikalikan I2. Kemudian ditambah dengan C2 I2. C2-nya ini, sorry I1 ya. Karena ini dialiri oleh arus I1 juga. Sehingga kamu bisa mendapatkan persamaan ini. Nah, ini bisa kamu lakukan substitusi seperti biasa. Maka kamu akan mendapatkan nilai ini ya. Kamu bisa menggunakan metode Kramer ataupun kamu bisa menggunakan MATLAB ya untuk mendapatkan hasil ini. Kemudian I2-nya kamu dapatkan sehingga ketika I2-nya kamu dapatkan, berarti ini kan I2 ya. Tegangan yang di sini ya tinggal V sama I kali R ya. I2-nya berapa? Nih I2-nya segini ya. R-nya berapa? Nah, R-nya segini tinggal dikalikan maka hasilnya V-nya. Oke. Oke, jangan lupa kalau misalkan sumbernya cos, maka kamu harus gunakan cos. Kemudian latihan yang dua, tentukan arus yang mengalir. Di sini ada seperempat Henry, kemudian di sini ada seperlapan Faraday atau seperlapan Farad. Di sini ada 2 ohm, di sini setengah Henry. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah melakukan perubahan atau konversi dari rangkaian menjadi impedansi ya. Ini diimpedansikan. Di sini kan dia paralel ya. Oke, karena dia paralel, maka kamu harus lakukan impedansi terlebih dahulu, kemudian diparalelkan. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi, ini rangkaian paralelnya min J dikali 2. 2 ini 2 ohm di sini ya. Nah, per 2 min J. Ini karena J-nya minus ya. Oke, dapatnya kamu langsung rubah ke dalam bentuk polar agar mempermudah perhitungan. Hasilnya jadi 0,89 sudut 63. Kalau setelah menjadi impedansi, maka kamu tinggal menggunakan metode apapun yang bisa kamu lakukan. Ya, biasanya dalam rangkaian ini kamu gunakan metode arus loop ya. Sehingga loopnya bisa didapatkan ini nilainya, min 20 sudut 0. Kemudian ini arus loop I1 yang ini ya. Ini kemudian plus 2 plus C4 I1 ditambah dengan C2 I2 sama dengan 0. Kemudian tinjau loop I2 juga demikian sama. Maka di sini saya mencontohkan menggunakan metode Kramer ya. Metode Kramer ini silakan kamu baca bagaimana cara melakukan atau menggunakan metode Kramer pada matriks 2x2. Nah, ini lebih mudah ya. Di sini lihat. Sini sebetulnya metode Kramer itu adalah kamu harus mencari dx-nya, kemudian determinannya. Jadi nanti untuk mencari x ini adalah pembagian antara dx per determinan. Nah, kamu silakan carilah. Ini di kalkulus saya rasa sudah rampung ya, kalkulus 2 kalau nggak salah. Atau kamu yang dulunya SMA, ya metode Kramer ini kayaknya bukan menjadi masalah lagi untuk perhitungan ya. Lihat di sini dx-nya, kalau kamu tahu ini dx 2 plus J4, lihat dikalikan dengan 0 nantinya ya, kemudian dikurangi dengan 20 dikali J2 gitu ya. Maka hasilnya min J40. Kemudian ini adalah determinannya. Determinan ini kamu kalikan kurangi ya.
Di 2 plus J4 nanti dikalikan J4 plus 0,89 sudut 63 dikurangi dengan J2 dikali dengan J2 gitu ya. Silakan kamu nanti carilah untuk metode Kramernya. Maka dari hitung-hitungan tadi didapatkan bahwa I-nya atau I2 itu adalah 2,5 akar 2 sin atau sudut 135 derajat. Gitu. Yang tadi ditanya kenapa I-nya ya. Nah, itulah. Ini sudah kita dapatkan. Oh, yang ditanya adalah I. Posisi I itu adalah posisi di mana I2 mengalir sehingga I sama dengan I2 ya. Hasil ini. Ya, kalau kamu masih bingung atau ada pertanyaan, kamu silakan tanyakan ya. Oke, sekian untuk materi kopling magnet ini ya. Sampai jumpa.